Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film ini berkisah tentang aplikasi yang bisa mewujudkan segala keinginan dari penggunanya. Di mana dengan aplikasi ini, seorang remaja di salah satu sekolah berhasil mengubah hidupnya secara total. Dan dengan aplikasi ajaib tersebut, status yang dia buat akan menjadi kenyataan. Pokoknya aplikasi tersebut, apapun yang kamu ketik atau kamu inginkan akan terwujud. Film yang bernama Status Update ini rilis pada tahun 2018. Bagaimana keseruan di dalam film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang remaja yang tengah bermalas-malasan untuk bangun pagi. Remaja ini bernama Kyle. Dia merupakan siswa di salah satu SMA di Amerika Serikat. Kyle ini tinggal bersama ibunya yang bernama Anna dan adiknya yang bernama Maxie. Kyle ini merupakan salah satu remaja yang sangat kesepian cuy. Ia terpisah oleh ayahnya karena masalah pekerjaan. Semenjak itulah dia melalui hari-harinya seorang diri. Cerita diawali dengan pertemuannya dengan seorang pria yang bernama Derek. Derek ini merupakan salah satu remaja SMA yang cukup terkenal di sekolah ini. Dia merupakan seorang bintang pemain ice skating dalam sebuah tim yang bernama Hoki yang cukup terkenal. Tidak hanya itu, dia juga seorang YouTuber dengan ratusan ribu subscriber. Bahkan pacarnya yang bernama Charlotte adalah seorang selebgram dengan 1 juta follower. Dan Derek ini orangnya sangat bangke sekali cuy. Dia suka menjahili dan membuli siswa yang ada di sekolah ini. Ketika Kyle sedang mencari kelasnya yang bernomor 23, Derek malah mengarahkannya ke ruangan lain. Dan karena hal itu, Kyle pun harus terlambat masuk kelas di hari pertamanya. Setelah kelas selesai, Kyle bertemu dengan seorang wanita yang tadi dilihatnya sedang bernyanyi. Wanita ini bernama Danny. Danny ini adalah salah satu anggota band ternama di sekolahnya. Di tengah-tengah perkenalannya, secara tiba-tiba Kyle kedatangan seorang pria yang mengaku pacar Danny. Padahal faktanya nggak sama sekali cuy. Dilihat dari stylenya saja, pria ini tampak seperti seorang gay. Dan pria ini bernama Brian. Dan dia juga salah satu dari anggota band Danny. Di sela-sela makan siang, Kyle diperkenalkan oleh adiknya dengan teman barunya yang bernama Sing. Jika dilihat dari kebiasaannya, Kyle ini tampak seperti anak yang kurang muda untuk beradaptasi. Kegiatan-kegiatan yang dia lalui selalu dia lakukan sendiri. Namun di sini Kyle bertemu dengan teman barunya yang bernama Lonnie. Seperti namanya, Lonnie ini juga merupakan seorang penyendiri. Berbagai cara telah dia lakukan untuk mendapatkan teman baru. Namun karena gayanya yang cukup terbilang cupu, hal itu pun hanya sia-sia saja. Dan sialnya lagi, Lonnie ini sering mendapatkan bulian dari gengnya Derek. Karena Kyle telah berteman dekat dengan Lonnie, Kyle pun mendapatkan getahnya. Bulian-bulian dari Derek serta teman-temannya harus dia terima. Mulai dari lemparan air susu hingga dipermalukan di depan orang banyak. Dan sialnya, ponsel miliknya harus rusak akibat lemparan Derek. Kyle yang merasa kesal karena ponselnya telah rusak, menemui seorang teknisi handphone untuk kemudian diperbaiki. Namun bukannya memperbaiki ponsel milik Kyle, si akang teknisi ini justru memberi Kyle sebuah ponsel baru dengan aplikasi ajaib yang ada di dalamnya. Aplikasi tersebut bernama Universe. Aplikasi ini mampu mengabulkan berbagai macam keinginan melalui status yang diupdate oleh si pengguna aplikasi. Dan dari sinilah nantinya kehidupan monoton yang dimiliki Kyle akan berubah secara total. Yoi banget gak tuh? Di malam harinya, Kyle iseng mencari tahu akan kebenaran aplikasi yang dikatakan si akang teknisi. Di sini Kyle yang kangen dengan ayahnya mengupdate status pertamanya di aplikasi Universe. Kemudian di pagi hari, sebuah keajaiban terjadi. Mobil merah kesayangan milik ayahnya secara tiba-tiba terparkir di halaman rumahnya. Melihat hal itu, Kyle pun merasa senang. Akhirnya sesuatu yang dia impikan sebentar lagi akan terwujud dengan adanya aplikasi ajaib ini. Kyle yang merasa senang pun menceritakannya kepada Lonnie.
Di sela-sela ceritanya, Kyle mendapati bahwa ada sebuah audisi band di sekolahnya. Kyle yang tidak ingin kehilangan kesempatan pun pergi untuk ikut serta dalam audisi tersebut. Dengan aplikasi ajaibnya, Kyle pun mengupdate statusnya agar diperbolehkan mengikuti audisi. Dan yap, seorang leader audisi yang bernama Mr. Moody memperbolehkannya untuk mengikuti audisi. Namun sayangnya, aplikasi Universe kali ini salah dalam menanggapi keinginan Kyle. Suara yang dikeluarkan Kyle sama sekali tidak melambangkan sebuah band, malah seperti opera yang sangat nyaring sekali. Karena hal inilah, Kyle harus gagal dalam audisi kali ini. Di sini Kyle pun menanyakan perihal cara menggunakan aplikasi Universe kepada si teknisi ponsel. Rupanya pengguna aplikasi Universe diharuskan untuk mengupdate statusnya setiap saat, agar kehidupan yang ia inginkan selalu seperti apa yang ia harapkan. Sepulang sekolah, Kyle dikejutkan dengan kehadiran sang ayah di rumahnya. Dan ayahnya ini bernama Derry Moore. Kehadiran sang ayah tentu membuat hidup Kyle semakin lengkap. Dan Kyle jadi lebih bersemangat untuk melanjutkan hari-harinya. Kemudian, Kyle mengupdate statusnya untuk merayu Mr. Moody. Dan Kyle menginginkan suaranya mirip seperti Bruno Mars. Dia berharap agar dirinya bisa membuat takjub Mr. Moody. Saat jam istirahat di sekolah, Kyle melakukan aksinya di depan Mr. Moody, serta seluruh murid yang ada di sana. Dengan aksi ala Bruno Mars yang ia tampilkan, membuat Mr. Moody tak dapat mengalihkan pandangannya. Dan dengan ini, Kyle pun berhasil masuk dan diterima sebagai anggota band naungan Mr. Moody. Tidak hanya itu, karena aksinya tersebut, Kyle mendapat sorotan dari murid-murid lainnya, termasuk Danny, wanita yang disukainya. Tak terima dengan itu, si Guy Bryan pun datang dan menantang Kyle untuk beradu jotos dengannya. Dengan aplikasi Universe miliknya, tentu melawan seorang Bryan bukanlah hal sulit baginya. Dia pun mengupdate status dan menginginkan kemampuan seperti Bruce Lee. Dengan menggunakan jurus ala Bruce Lee, Kyle pun mengalahkan Bryan dengan sangat mudah. Sore harinya, Kyle pergi keluar untuk ngedate dengan Danny. Di sini Kyle menawari Danny untuk memilih sebuah tempat yang ia sukai. Dan boom, sebuah kinciria secara tiba-tiba ada di tengah-tengah hutan. Dan dari sinilah terjalin cinta kasih antara kedua insan ini. Kemudian Kyle menceritakan kepada Lonnie tentang aplikasi ajaib miliknya. Di sini Lonnie tidak mempercayainya karena memang cerita aplikasi ajaib yang dia ceritakan cenderung seperti omong kosong belaka. Hingga akhirnya Kyle pun membuktikan akan kebenaran cerita yang ia sampaikan. Lonnie yang pada awalnya tidak dapat memainkan skateboard mendadak mahir dalam menggunakannya. Namun Derek yang tidak suka dengan kesenangan Lonnie, dengan tangan usilnya dia menahan papan skateboard milik Lonnie hingga membuat Lonnie terjatuh. Sontak hal itu membuat Kyle menjadi marah dan menantang Derek untuk bermain skateboard. Di sini Kyle membalas perbuatan Derek dengan membuatnya malu di depan para murid SMA. Singkat cerita, Kyle telah berada di rumah Danny untuk menemaninya belajar. Rupanya si Danny ini suka menciptakan lagu-lagu yang sangat enak. Kyle pun meminta Danny untuk menyanyikan lagu miliknya. Dan lagunya ini berjudul Drowning. Lagu inilah yang nantinya dipakai band mereka dalam ajang perlombaan. Kemudian dalam latihan, Kyle menyarankan kepada Mr. Moody untuk membawakan lagu milik Danny. Dan karena lagunya cukup bagus, Mr. Moody pun menyetujuinya. Sementara itu di sisi lain, ajang perlombaan ice skating paling bergengsi akan diadakan pada tahun ini. Tentunya timnya Derek yaitu tim hoki akan ikut serta dalam ajang ini. Di sela-sela makan siang, Lonnie kembali mendapatkan bulian dari Derek. Kyle yang tidak terima dengan itu akan membalaskan perbuatannya dengan mengalahkan ketenaran yang dimiliki Derek dengan mengalahkannya dalam pertandingan ice skating. Dengan bantuan aplikasi Universe, ketenaran Derek selama ini berhasil direbut Kyle. Dan sekarang, Kyle adalah pemain dari tim hoki yang paling terkenal di sekolahnya. Bahkan pacarnya Derek yang bernama Charlotte pun mulai melirik Kyle.
Di samping itu, dengan kesibukannya bersama tim hoki, Kyle jadi kurang aktif dalam grup bandnya. Bahkan hubungan asmaranya dengan Danny pun mulai merenggang. Sementara itu, Lonnie akan merayakan ulang tahunnya pada minggu ini. Dan dia berharap agar Kyle datang pada acara tersebut. Dan Kyle berjanji akan menghadirinya. Namun pada saat dimana Lonnie berulang tahun, Kyle tidak bisa hadir dikarenakan Charlotte menahannya untuk tidak berpaling darinya. Tidak hanya itu, Charlotte yang merupakan seorang selebgram memposting foto kesaknian duniawinya bersama Kyle. Danny yang melihat foto itu pun cemburu hingga tidak mau lagi berbicara dengan Kyle. Begitupun dengan Lonnie yang merasa kesal akibat Kyle yang tidak datang pada acara ulang tahunnya. Di sini Kyle mencoba untuk berbicara dan mengajak Lonnie untuk mempercayai aplikasi ajaibnya, yaitu Universe. Namun Lonnie yang menganggap hal itu adalah sampah dan omong kosong, pergi meninggalkan Kyle begitu saja. Dan percakapan tersebut didengar oleh Brian. Malam harinya, Kyle datang ke rumah Charlotte untuk makan bersama. Pada awalnya, kedua orang tua Charlotte sangat tidak tertarik dengan Kyle. Apalagi di saat mengetahui bahwa ayah Kyle hanyalah seorang pengangguran. Namun dengan bantuan aplikasi Universe, Kyle mampu mengubah suasana yang ada di sana. Dengan tidak ada akhlak, Kyle pun menaikkan kakinya ke atas meja makan. Bukannya marah, orang tua Charlotte justru semakin girang dan tertawa dibuat Kyle. Bahkan ibu Charlotte yang bernama Catherine dibuat sakne olehnya. Dengan kesaknian yang dimilikinya, ibu Charlotte membawa Kyle ke dapur untuk melakukan mantap-mantap. Namun karena Kyle menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya, Kyle pun memberontak dan pergi dari sana. Namun sialnya, ponsel yang dimilikinya harus terjatuh ke lantai, hingga membuatnya tidak dapat mengakses aplikasi Universe. Singkat cerita, Kyle telah berada di sebuah mall tempat dia mendapatkan ponsel tersebut. Namun anehnya, akang teknisi yang memberinya ponsel kemarin tiba-tiba menghilang. Dan penjaga di sana juga tidak pernah mengetahui adanya kios handphone yang berdiri di sana. Dari sini kehidupan Kyle benar-benar berubah. Mulai hubungan ayahnya yang kurang membaik dengan ibunya, hingga performanya yang menurun di grup band. Dan hal itu membuat dirinya keluar dari band tersebut. Saat Kyle berpidato di atas panggung untuk merayakan kemenangan tim hoki yang telah mereka capai, secara tiba-tiba Brian pun datang lalu membeberkan rahasia di balik ketenaran Kyle selama ini. Dan Brian mencoba untuk membocorkan tentang aplikasi Universe. Tapi sudah tentu dong, orang yang berakal sehat tidak akan mempercayai aplikasi ajaib itu. Mereka pun mengusir Brian pergi dari panggung ini. Bahkan saat Kyle membenarkan hal tersebut, semua orang tidak mempercayainya, justru menganggap bahwa Kyle adalah seorang superstar yang rendah hati. Namun di sisi lain, Danny yang cemburu dengan hubungan Kyle dengan wanita barunya harus merasakan kesakitan yang cukup mendalam, dan dia pun pergi menjauh. Nah, pagi harinya, Kyle yang sedang patah hati mendapat sedikit hidayah berkat kata-kata yang dilontarkan ibunya. Bahwa ketika kamu mengacaukan sesuatu, maka hal tersebut akan benar-benar kacau. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mencoba mengembalikan semua itu, lalu memperbaikinya. Mendengar hal tersebut, Kyle pun kembali bersemangat untuk memperbaiki sesuatu yang tidak seharusnya. Mulai dari hubungannya dengan ayahnya yang seorang pengangguran, hingga hubungan pertemanannya dengan Lonnie. Tidak hanya itu, bahkan Kyle berencana mengembalikan kepopuleran yang dimiliki Derek sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, performa yang dimiliki Danny pun menurun ketika dia menyanyikan lagu berjudul Drowning yang dia ciptakan. Itu karena lagu tersebut untuk dinyanyikan secara berduet, bukannya solo. Mendengar hal itu, hati Kyle pun tersentuh, dan tampak dari raut wajahnya dia sedang merencanakan sesuatu. Akhirnya, ajang paling bergengsi di sekolah pun tiba. Di sini terlihat sorakan dari penonton yang sangat mendukung penampilan Kyle dalam menggunakan tongkat ice skatingnya. Namun sialnya, beberapa saat setelah pertandingan dimulai, Kyle terdorong oleh salah satu dari pemain lawan, hingga membuatnya terjatuh. Di sini Kyle berpura-pura cedera agar Derek menggantikan dirinya.
Dari sini, Derek mengajukan dirinya untuk menggantikan posisi Kyle. Dan ini merupakan rencana Kyle untuk mengembalikan ketenaran yang dimiliki Derek. Singkat cerita, Kyle yang ditemani oleh Lonnie telah sampai di sebuah gedung di mana perlombaan band sedang dilaksanakan. Walau sempat dihadang oleh Brian, pada akhirnya Kyle dapat masuk ke dalam gedung. Sementara itu di sisi lain, saatnya bagi Danny dan teman-temannya untuk menampilkan performanya di perlombaan band ini. Danny yang tampak kurang bersemangat ketika menyanyikan lagu ciptaan Mr. Moody dikejutkan dengan kemunculan Kyle yang datang dengan membawakan lagu miliknya, yaitu Drowning. Sesuai dengan instruksi yang diberikan Mr. Moody, Danny pun menyanyikan lagunya itu. Penampilan band tersebut juga disaksikan oleh keluarga Kyle, yaitu adiknya Maxie dan ibunya Katrina. Bahkan ayahnya pun juga hadir di sana. Ketika lagu itu telah selesai mereka tampilkan, secara tiba-tiba lampu aula mendadak mati dan ponsel milik Kyle berbunyi. Dan akhirnya Kyle memiliki kesempatan untuk menghapus semua update status yang selama ini dia update di aplikasi Universe. Setelah semua status tersebut berhasil dia hapus, tiba-tiba Danny pergi menjauh darinya. Setelah ajang perlombaan selesai, dengan tidak ada akhlak, Charlotte yang telah lepas dari pengaruh aplikasi Universe memutuskan Kyle begitu saja. Sementara itu, di luar aula, telah berdiri seluruh anggota keluarga dan teman-teman Kyle, termasuk ayah Kyle, yang hendak berpamitan untuk kembali berkelana dan menjauh dari keluarganya. Itu semua ia lakukan juga demi kebaikan keluarganya agar bisa mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya, Kyle dan keluarga serta sahabatnya yaitu Lonnie berfoto bersama. Di dalam foto itu, tampak sosok akang teknisi yang memberi Kyle aplikasi Universe sebelumnya, yang ikut masuk dalam gambar yang dijepret oleh Lonnie. Sangat aneh sekali. Di akhir film, diperlihatkan suasana sekolah Kyle yang tampak tidak seperti biasanya. Bahkan sahabatnya Lonnie sudah menemukan pacar barunya. Dan Danny yang awalnya marah kepada Kyle kembali luluh dan jatuh hati kepada Kyle. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Itulah alur cerita dari film Status Update. Dengan aplikasi bernama Universe, semua keinginan bisa terwujud. Sangat yoi sekali. Jika kita lihat dan lebih teliti lagi, akang teknisi yang memberi Kyle aplikasi bernama Universe sebenarnya adalah ayah Kyle sendiri, di mana ayah Kyle lah orang di balik munculnya aplikasi tersebut dengan segala keajaiban yang dimilikinya. Hal ini bisa kita simpulkan dari percakapan ayah Kyle dengan ibunya Kyle ketika mereka sedang bertengkar. Dan ayah Kyle berkata, dia berencana akan memasukkan sebuah aplikasi ke kedai kopi miliknya. Dan itu merujuk ke aplikasi Universe pada film ini. Jika kalian ada request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?